Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aranda Sultan Ar-Rasyid dari kelas 12 MPA 1. Ingin menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah mempelajari materi yang saya berikan, diharapkan kalian bisa menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, mengidentifikasikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakan kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Misalnya, seorang ojek online berhak mendapatkan upah setelah ia melaksanakan tugasnya, yaitu mengantarkan penumpang atau barangnya sampai ke tujuan. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sedangkan, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Di Indonesia, hak dan kewajiban setiap warganya sudah dijamin dalam Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila dalam Pancasila. Berikut ini adalah tabel hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental sendiri pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudannya ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental di Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ada dalam tabel berikut. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan teknologi. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus yang akan saya berikan. Bersama sekelompok orang intoleran di Solo, Jawa Tengah mendatangi rumah warga yang sedang menggelar
acara keluarga. Kelompok ini tak ingin kegiatan tersebut diadakan karena mereka menuding warga yang didatangi ini menggelar Idul Qadir, perayaan mazhab Syiah. Kelompok intoleran ini menendang motor hingga terjatuh. Mereka kemudian mengeroyok korban. Ini terjadi semalam di Kampung Mertodranan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, dekat kediaman keluarga almarhum Assegaf bin Jufri. Hingga siang ini, petugas gabungan masih menjaga lokasi. Dari narasi yang beredar di medsos, kelompok tersebut memaksa membubarkan acara keluarga bin Jufri. Karena mereka meyakini kegiatan tersebut untuk merayakan Idul Qadir, salah satu hari besar mazhab Syiah. Namun menurut warga sekitar itu adalah acara doa bersama jelang pernikahan. Tadi malam ya, kita mendapat informasi bahwa dari kelompok intoleran itu melakukan hujum lah ke rumah dari satu warga di situ yang menganggap bahwa ada kegiatan yang mereka tidak sesuai. Mendengar informasi seperti itu, kita langsung bergerak ke sana, kemudian kita melakukan negosiasi kepada mereka untuk kita bubarkan diri. Kemudian pada saat pengevakuasian itulah ternyata dari kelompok mereka melakukan tindakan yang melukai dari kelompok itu. Bahkan Andi juga menjadi korban pemukulan semalam. Jenengan kena pukulan juga? Waktu saya berupaya untuk melindungi mereka, malah sempat mereka memukul saya. Malah saya kita bertahan untuk bisa mengamankan dari korban itu. Itu berarti pas kejadiannya pas jenengan mau untuk melindungi yang dievakuasi itu? Betul, karena pada waktu itu sudah kita sampaikan mereka menuju mereka akan keluar rumah, tetapi pada saat perjalanan di tengah jalan kita sama mereka saya buka untuk melindungi dari korban. Akibat tindakan semena-mena itu, sejumlah mobil dan motor rusak. Beberapa warga juga terluka akibat pukulan dan lemparan batu. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Penyelidikan terkait pertemuan Letkol Rizky dan Arzetti Bilbina di hotel masih bergulir. Kamis siang, Letkol dicopot dari jabatannya sebagai Dandim Sidoarjo. Letkol Rizky Indrawijaya dicopot dari posisinya sebagai Dandim Sidoarjo. Ini untuk memudahkan pemeriksaan terhadap sang Letkol terkait kebersamaannya bersama Arzetti Bilbina di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Sebagai penggantinya ditunjuk Letkol Sarwo Supriyo. Terhadap Letkol Rizky, hingga saat ini pemeriksaan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Yang bersangkutan untuk sementara tidak menjabat lagi sebagai Dandim Sidoarjo. Hal itu sebenarnya untuk mempermudah saja, untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Denpom. Saat ini kasus Letkol Rizky tengah ditangani Denpom Malang. Letkol Rizky kini ditempatkan sebagai perwira menengah di Kodam 5 Brawijaya. Minggu 25 Oktober, Letkol Rizky ditemukan tengah bersama Arzetti di sebuah kamar hotel di Lawang, Malang, Jawa Timur. Keduanya telah menyanggah tidak ada pelanggaran asusila yang mereka lakukan. Mereka berada di hotel untuk membicarakan dana bantuan pembangunan masjid di sejumlah panti asuhan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Perkembangan teknologi komunikasi memberi kebebasan untuk menampilkan dan mengambil informasi apa saja dari aplikasi dan juga media sosial. Situasi ini sayangnya disalahgunakan oleh penyedia layanan prostitusi dengan menyediakan jasa prostitusi online atau daring. Tertangkapnya selebritas Vanessa Angel pada awal tahun ini bukan kasus prostitusi online pertama yang terungkap. Vanessa yang tadinya berstatus saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengirimkan foto dirinya kepada mucikari. Vanessa disangkakan melanggar Undang-Undang ITE. Sebelumnya, pada 2015, Robi Abbas divonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terbukti menjadi mucikari praktik prostitusi online. Kasus ini melibatkan sejumlah selebritas. Robi melakukan proses tawar-menawar mulai dari nominal tarif dan foto diri pekerja prostitusi secara daring
melalui aplikasi komunikasi dan media sosial. Robi melanggar pasal 296 KUHP tentang kesusilaan. Para pekerja prostitusi dan klien-kliennya dijadikan saksi. Tanpa butuh mucikari, perkembangan teknologi juga memungkinkan siapa saja menawarkan layanan prostitusi. Masih di tahun 2015, Dede Alfi Sahrin alias Tata ditemukan tewas di kamar indekosnya di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Tata dianiaya hingga tewas oleh pelanggannya, Prio Santoso, yang kesal karena merasa dihina oleh Tata. Komunikasi antara Prio dan Tata berlangsung menggunakan aplikasi Twitter. Praktik prostitusi memang kerap membuat posisi pekerjanya rentan dieksploitasi dan juga terjebak dalam perdagangan manusia. Dan sayangnya, teknologi komunikasi membuat praktik ini bisa dengan mudah terjadi. Keberadaan situs-situs yang menawarkan prostitusi online menjadi pekerjaan rumah kepolisian untuk memberantasnya. Namun masyarakat juga diharapkan bijak menggunakan manfaat dari era kebebasan informasi agar perkembangan teknologi membawa pada peningkatan kualitas hidup. Tim Liputan Kompas TV. Contoh-contoh tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD NKRI tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, diantaranya adalah sebagai berikut. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau antar golongan dalam masyarakat. Tindakan penanganan. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk penegakan hukum, seperti kepolisian. Kepolisian ini bertindak untuk menangkap para penjahat yang melakukan tindak pidana, kriminal, dan lain-lain. Mereka melakukan itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. TNI ini melakukan perannya dengan menangkap gerakan separatisme atau gerakan-gerakan yang mengandung kekerasan maupun yang mengancam kedaulatan negara. KPK.
KPK berfungsi untuk menangkap para koruptor dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan berfungsi untuk menjatuhkan vonis atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil apabila kita tidak mendukung dengan sikap warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban bernegara. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.